Assalamualaikum. Silakan yang hadir, yang mau naik silakan Kang Mas. Menembus hijab. Kang Mas ditembus hijabnya. Kebanyakan kita menyangka menembus hijab itu seperti kita tahu isi hati orang lain. Apapun isi hati orang lain kita bisa tahu. Itulah yang kita sangka, yang kita pahami selama ini menembus hijab. Padahal sebenarnya bukan itu menembus hijab itu. Ya Kang menembus hijab sendiri yang tahu ya kan, Kang yang menembus hijab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Dari Balikpapan, Kalimantan. Kalimantan. Alhamdulillah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabilah. Ya, silakan Kang Mas, apa yang mau disampaikan? Iya. Saya mau bertanya nih Ustaz, masalah mimpi ya. Karena terkadang kita mimpi kayak tidur tidak tidur Pak Ustadz ya. Bagaimana itu? Karena banyak saudara-saudara kita ini saya tanya tapi dia belum paham dia. Silakan Pak Ustadz. Mimpi di dalam tidur. Jadi di dalam mimpi pun kita tak punya kekuasaan untuk memilih. Aku pingin mimpi begini kah nanti malam? Nggak bisa dipilih. Sama halnya kita hidup ini nggak bisa memilih. Maknanya ketika di dalam hidup ini pun kita penuh dengan impian-impian. Anda bermimpi sholat. Di dalam hidup ini Anda bermimpi ibadah, bermimpi berhaji, bermimpi puasa, bermimpi berkorban, bermimpi naik kereta, naik mobil, dan apapun. Setelah bangun tidur sampai tidur lagi, selama ini kita bermimpi. Mimpi apa? Mimpi jadi manusia. Selama kita belum menemukan Tuhan, ya kita tidur terus. Mimpi terus. Gero-gero terus, ya Allah minta ini, ketakutan terus, sedih terus. Jadi di dalam sholat subuh, azan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Sholat adalah lebih baik daripada tidur. Itulah maknanya. Ingat kepada Allah itu lebih baik daripada ingat kepada diri manusia dan ingat kepada dunia. Maka jangan ingat dunia dan ingat kepada diri manusianya. Kita akan tertidur terus. Di dalam ketakutan terus, ya kan? Ya, jadi begini Pak Ustadz, Guru ya. Ya, silakan. Itu saya bilang mimpi itu kan tidur tidak tidur. Biasa saya kan satu malam kayak tidak tidur, tapi saya mimpi. Bukan kayak orang tidur biasa nyenyak tidurnya, enggak, bukan lain-lain. Tapi memang ada itu dari pernapasan. Maksudnya kalau kita mau kusuto, kita mau fokus sama diri kita kan ada. Maksudnya bagaimana jiwa atau ruh kita kan keluar, ya kan, keluar dari tubuh kita. Nah itu sering yang selimuti tubuh manusia bisa pergi kemana-mana. Makanya pertanyaannya Bang Rehan tadi, Guru. Tidur tidak tidur saya rasakan, cuma saya rasakan, tapi karena satu malam itu tidak tidur saya rasa, tapi tidur tidak tidur kan beda itu. Kalau orang mimpi nyenyak tidurnya kan mimpi itu maksudnya, Guru. Sudah? Iya, sudah. Ya, simpelnya begini, ketika yang masih berkuasa Mas Rehannya, apa bedanya? Ya. Semua sama. Bila yang berkuasa Mas Rehannya ya bingung lah menghadapi itu semua. Wong itu hanya mimpi. Ya enggak? Ya. Tapi bila hanya Allah yang berkuasa atas Mas Rehannya, sudah tidak mimpi lagi, ya itu kenyataannya.
Maknanya Mas Rehan itulah tanda bukti kewujudan Tuhannya. Maknanya tanpa Allah Mas Rehan tidak ada. Dengan Allah Mas Rehan ada. Berarti dengan Allah lah sejak dari tanah dulu sampai sekarang hingga kembali ke tanah lagi. Mas Rehan selalu di dalam lindungan, di dalam penjagaan, di dalam kecukupannya Allah itu sendiri. Enjoy saja. Amin. Karena terkadang juga guru ya, kalau saya tidur begitu, tidak setiap malam. Sebelum terjadi dari keluarga saya, bisa saya mengetahui dulu baru terjadi. Itu saya bilang mimpi, misalnya tidur tidak kayak tidur, tahu, ya kan? Ya. Sebelum terjadi bisa diketahui ya Kang Mas. Iya. Itu pun juga tergantung Mas Rehannya. Bila Mas Rehannya merasa itu terjadi karena Mas Rehannya, ya akan terjebak di dalam mukasyafa, tambah jauh dari Tuhan. Nggak enak-enak itu. Tapi bila Mas Rehannya punya iman bahwa apapun yang terjadi pada diriku, kesaktian apapun yang terjadi pada diriku, itu semua hanya milik Tuhan. Ngapain aku banggakan? Wong itu kekotoran, ya kan? Wong itu najis bila aku yang merasa punya itu semua, ya kan? Iya. Bila aku yang merasa punya itu semua, itu akan menjadi racun, menjadi najis yang mana mengotori hatiku. Biarlah semua yang terjadi hanyalah milik Allah. Anda, kita enjoy saja. Santai wae. Yuk lanjut. Iya. Ya, jadi begini guru ya. Apakah pikiran itu dan akal itu bisa macam Bang Rehan kan cuma merasakan ini guru ya. Cuma Bang Rehan merasakan, saya ucapkan ya. Apakah pikiran itu, akal itu bisa kita bedakan kita manusia ini Pak Guru ya, Ustaz? Selagi Mas Rehannya ada tak bisa membedakan. Ya betul. Ini aku Rehan apa aku Allah ya? Iya. Anda kan hanya tahu pikiran, akal, hati, nyawa, jiwa, roh saja, nama-nama saja. Sedangkan Anda tidak tahu yang mana itu, ya enggak? Iya. Padahal adanya akal, pikiran, nyawa, jiwa, hati, roh. Kalau tidak ada urip, tidak ada hidupnya Allah, apakah ada itu semua? Iya. Bila kita sudah kembalikan, terjadinya apapun nama-nama yang kubahas ini tanpa Allah yang tak akan pernah ada. Bila aku sudah kembalikan kepada Allah, bebas, lepaslah aku dari pembahasan ini. Kenapa? Biar Allah sendiri yang ngurus. Ngapain kita ngurus itu? Iya. Enak kan? Jadi ya betul. Jadi begini guru ya, karena waktunya kita keluar dari rahimnya mama ya. Bagaimana waktunya itu berfungsikan anggota tubuh ini, mulai dari akal ya, semua lubang ini di tubuh kita ini di atas leher. Kapan apa ya? Maksudnya Bang Rehan kan waktunya kita kecil kan belum ada berfungsi itu. Jadi bagaimana kita waktunya dikasih Allah itu bisa kita rasakan dikasih berfungsi Allah. Tapi bagaimana juga caranya kita mematikan waktunya kita kecil, kan tidak ada berfungsi itu, ya. Jadi sekarang kita sudah dewasa, sudah tua, kan sudah berfungsi. Nah di situ memang tempatnya kotor manusia, yang lubang-lubang ini, ya. Tapi bagaimana caranya kita bunuh itu supaya tidak ada tubuh kita, supaya kita mengenal Allah, tubuh kita tidak ada, insya Allah. Sudah? Ya, sudah. Lanjut. Kira-kira Mas Rehan bisa membunuh Mas Rehan? Tidak akan bisa. Insya Allah. Tidak akan bisa manusianya membunuh manusia. Manusia tidak ada apanya yang mau dibunuh. Anda maksudnya kan manusianya Bang Rehan, insya Allah kalau kita sudah mengenal, makanya saya bilang kalau kita sudah mengenal anggota tubuh kita ini tidak ada apa-apanya. Maknanya kalau kita sudah mengenal berarti Mas Rehannya tidak usah ngurusi Allah lagi. Biar Allah yang ngurus kita. Enak kan? Iya betul. Jadi tidak usah ditanyakan lagi berfungsinya ini
Kenapa? Karena milik Allah ya kita disuruh apa? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya kamu bisa menyaksikan aku kehadiran itu saja. Iya. Tugas kita enjoy saja sambil makan popcorn, ngopi, ngerokok, enjoy. Lanjut. Iya, betul.